Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Isabey, Anida, Muhammad Hairudin, dan saya sendiri Hanadia Rahmani yang akan membahas mengenai poster dengan tema play therapy yang telah kami kerjakan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas psikologi klinis dan abnormal. Nah, lalu apa sih play therapy itu? Sigmund Freud menyatakan bahwa bermain dapat digunakan sebagai terapi. Play therapy adalah salah satu metode konseling yang menggunakan permainan sebagai sarana untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan mental seperti kecemasan berlebih, stres, trauma, serta gangguan emosional lainnya. Menurut Indriani, play therapy melibatkan penggunaan media permainan baik alat maupun cara bermain dalam pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gangguan atau penyimpangan yang mereka alami, termasuk gangguan fisik, mental, sosial, sensorik, dan komunikasi. Melalui pendekatan ini, anak-anak dapat lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka, memahami situasi yang mereka hadapi, dan belajar cara-cara baru untuk mengatasi tantangan mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pendekatan dalam play therapy dapat dibedakan menjadi dua, yaitu direktif dengan arahan dan non-direktif tanpa arahan. Dalam pendekatan direktif, terapis memimpin sesi terapi dengan memilih media bermain yang digunakan oleh anak. Terapis memberikan arahan yang jelas tentang cara bermain dan tujuan dari aktivitas tersebut. Pendekatan ini memungkinkan terapis untuk lebih terfokus pada aspek tertentu dari perkembangan atau masalah yang dialami anak. Dengan menggunakan permainan yang telah dipilih, terapis dapat membantu anak untuk mengatasi masalah spesifik, belajar keterampilan baru, atau mengekspresikan emosi mereka dalam lingkungan yang terkendali dan terstruktur. Dalam pendekatan non-direktif, anak diberikan kebebasan untuk memilih sendiri permainan yang mereka inginkan dan bermain tanpa instruksi langsung dari terapis. Terapis berperan sebagai pengamat dan pendukung, memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dan spontan. Pendekatan ini memungkinkan anak untuk mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalamannya sendiri dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Terapi tanpa arahan ini bertujuan untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian anak, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi terapis tentang dunia internal anak melalui permainan yang dipilih dan cara mereka bermain. Kita lanjut ke klasifikasi bermain. Nah, ada apa saja sih di klasifikasi bermain itu? Nah, yang pertama kita ke social affective play. Di poin pertama ini, social affective play itu adalah permainan yang menunjukkan adanya hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anak dan orang lain. Nah, jadi anak itu belajar memberi respon terhadap respon yang diberikan oleh lingkungan, namun dalam bentuk permainan. Misalnya, orang tua yang berbicara dengan nada menyenangkan atau dengan nada memanjakan. Kemudian sehingga anak itu tertawa dengan senang. Nah, jadi dari respon tersebut itu diharapkan anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan. Kemudian di poin kedua ada sense of pleasure play, yang dimana di yang poin kedua itu adalah anak memperoleh kesenangan dari satu objek yang ada di sekitarnya. Nah, jadi dengan bermain objek tersebut, diharapkan anak itu dapat merangsang perabaan alat atau indera perabanya. Misal, bermain pasir, air, atau bermain play-doh, dan lain sebagainya. Jadi, motorik halusnya itu dilatih ya, dengan menggunakan alat main berupa seperti pasir, air, play-doh, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada skill play, yang dimana skill play itu adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh keterampilan tertentu dan anak akan melakukannya secara berulang-ulang. Misalnya, berlatih mengendarai sepeda. Kemudian ada yang keempat, poin keempat itu adalah dramatika play atau role play.
Di dramatika play ini, anak itu akan berfantasi menjalankan peran tertentu, misal menjadi ayah atau menjadi ibu, atau misal anak tersebut bercita-cita ingin menjadi dokter, maka anak tersebut akan berrole play atau berdrama menjadi seorang dokter, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada solitary play. Nah, kalau solitary play ini adalah jenis permainan yang dimana anak itu main sendiri walaupun ada beberapa orang lain yang bermain di sekitarnya. Jadi main sendiri walaupun orang-orang di sekitarnya pun sama ikut main gitu, ikut bermain. Kemudian yang selanjutnya ada parallel play. Nah, kalau untuk parallel play ini, permainan sejenis dilakukan oleh suatu kelompok anak, masing-masing mempunyai mainan yang sama, tetapi yang satu dengan yang lainnya tidak ada interaksi dan tidak saling bergantung. Jadi ada per kelompok itu, jadi adanya permainan yang sejenis dan adanya sekelompok anak-anak, dan dari setiap masing-masing anak itu punya main masing-masing, permainan masing-masing. Namun mereka tidak ada interaksi atau tidak saling bergantung satu sama lain. Nah, permainan parallel play ini tuh biasanya dilakukan oleh preschool atau misalnya seperti bermain balok gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada associative play. Nah, untuk associative play ini yaitu adalah permainan di mana anak itu bermain dalam keluarga dengan aktivitas yang sama tapi belum terorganisasi dengan baik. Jadi belum ada pembagian tugas gitu. Jadi anak itu main dengan masih seenaknya aja, semau anaknya itu mau main apa gitu. Misalnya bermain ayunan, bermain prosotan, dan lain sebagainya. Kemudian ada cooperative play. Yang terakhir ya, ada cooperative play, yang dimana cooperative play ini adalah anak itu bermain bersama dengan sejenis permainan yang terorganisasi dan terencana dan ada aturan tertentu. Nah, biasanya itu dilakukan oleh anak berusia adolescence gitu ya. Jadi jenis permainan ini itu anak-anak terlibat dalam aktivitas bersama-sama, bekerja bersama-sama. Jadi ada kolaboratif ya, menuju tujuan bersama atau untuk mendapatkan hasil bersama. Misalnya membangun menara tinggi bersama-sama. Jadi adanya kerjasama tim atau ada kolaboratif antara anak-anak lain, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke media apa saja sih yang biasanya diperlukan atau digunakan ketika terapi play atau permainan terapi itu dilakukan. Yang pertama itu biasanya ada sensory terapi. Nah, sensory terapi itu merupakan terapi yang menggunakan media pasir dalam pelaksanaan treatmentnya. Jadi anak-anak itu akan bermain pasir supaya gerakan atau motorik halusnya itu terangsang gitu. Jadi terangsang si motorik halus atau indera perabanya. Kemudian yang kedua ada puppet atau permainan boneka tangan. Nah, kalau permainan boneka tangan ini adalah teknik bermain populer yang biasanya itu akan membantu anak-anak mengekspresikan perasaan, menampilkan kembali peristiwa-peristiwa yang membuat mereka cemas, kemudian mencoba perilaku baru yang lebih adaptif dan mengatasi hambatan. Nah, boneka ini boneka yang mengambil segala bentuk seperti bentuk, ukuran, dan warna. Mereka itu akan membiarkan anak-anak menjadi sangat kreatif dengan mengekspresikan interaksi dan acting dalam pertunjukan boneka atau mini play gitu. Jadi anak-anak itu akan lebih kreatif mengekspresikan perasaan mereka dengan berinteraksi melalui boneka-boneka itu gitu. Kemudian ada art therapy, yang dimana art therapy ini terdiri dari berbagai jenis metode, dimulai dari ada terapi tari atau terapi movement, kemudian ada juga terapi drama, role play, terapi musik, terapi menulis, dan lain sebagainya. Nah, teknik yang digunakan dalam art therapy pun beragam, bisa mewarnai, melukis, mencoret-coret abstrak, collage,
kolase, fotografi, dan lain sebagainya. Kemudian ada visualisasi kreatif. Nah, untuk visualisasi kreatif ini umumnya itu merupakan cara khusus menggunakan imajinasi seorang anak. Nah, visualisasi kreatif ini adalah proses di mana kognitif yang biasanya itu terdiri dari pembentukan gambar mental yang jelas. Nah, anak itu mungkin secara sadar mengubah gambar yang pada gilirannya dapat mengubah emosi terhadap subjek gambar. Nah, ketika individu berlatih untuk memvisualisasikan masa depan yang diinginkan, maka mungkin individu tersebut akan mulai untuk menciptakan masa depannya seperti itu. Kemudian ada terapi movement, yang dimana terapi movement itu adalah suatu proses di mana seseorang itu akan belajar untuk mendidik kembali gerakan tubuhnya dan memperbaiki pola gerakan yang menyebabkan kondisi emosional yang berhubungan dengan stres gitu. Jadi akan merelaksasikan atau belajar kembali terhadap tubuhnya untuk lebih rileks gitu. Contohnya seperti berlatih yoga, tai chi, dan lain sebagainya, seperti itu. Langkah-langkah play terapi yang pertama, langkah awal yaitu membangun kepercayaan, lalu mengidentifikasi karakteristik anak, lalu menentukan permainan yang sesuai dengan karakteristik anak, lalu menentukan target yang ingin dicapai, dan membuat jadwal dan menentukan tempat terapi. Yang kedua, langkah pertengahan yaitu memulai terapi. Selanjutnya memberi info mengenai tujuan terapi bermain yang akan dilakukan, lalu mengeksplorasi dan mengobservasi cara anak bermain. Yang ketiga, langkah akhir, beri kesempatan anak untuk menyimpulkan apa yang didapat dari permainan yang dilakukan, lalu terapi dapat diakhiri jika anak telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai perilaku positif. Tujuan yaitu mengubah tingkah laku anak yang tidak sesuai menjadi tingkah laku yang diharapkan. Dengan terapi, anak mampu diubah perilakunya melalui cara yang menyenangkan. Manfaat play terapi. Pertama, belajar merasakan dan mengekspresikan perasaan. Yang kedua, mengasah keterampilan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, membantu memperkuat relasi antar anggota keluarga. Yang kelima, mengembangkan strategi menghadapi masalah dan problem solving dengan cara yang kreatif. Yang terakhir, mengurangi kecemasan. Lalu ada peran-peran play terapi dalam psikoterapi. Yang pertama, play terapi sebagai pencegahan prabencana. Di sini anak-anak akan dibantu untuk mengimajinasikan peristiwa bencana dan dilatih untuk siap siaga dengan simulasi bencana lewat permainan. Misalkan, terapis membuat simulasi situasi bencana seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran menggunakan mainan. Mainannya dapat berupa mainan replika gedung atau rumah yang dapat dihancurkan, atau alat selamat seperti lampu darurat, alat komunikasi, atau yang lainnya. Nah, di sini anak akan diminta bermain seolah menghadapi bencana tersebut. Misalnya mencari tempat aman, menyelamatkan korban, atau yang lainnya. Tujuannya adalah agar anak memahami prosedur darurat dan psikologisnya pun siap menghadapi kondisi serupa di masa depan. Lalu yang kedua ada play terapi sebagai sarana healing atau penyembuhan. Sarana itu dapat melatih fungsi fisik seperti motorik halus atau kasar, melatih komunikasi, atau yang lainnya. Contohnya seperti anak dibiarkan bermain dengan media tertentu yang dapat meningkatkan fungsi motorik halus atau kasar pada anak. Misalnya mencampur adonan, menyusun blok, atau yang lainnya. Komunikasi pun dapat terlatih saat bercerita tentang permainan. Lalu yang ketiga ada play terapi sebagai penyesuaian diri. Di sini tuh anak mengikuti aktivitas bermain yang melibatkan kelompok
yang akan membantu anak untuk lebih mudah mengenali lingkungannya. Seperti keterampilan sosial anak, misalnya berbagi mainan, memecahkan masalah bersama, mencari peran dalam tim. Hal ini tuh akan membuat anak lebih nyaman berinteraksi dan mengenal lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, ada play terapi sebagai mempertajam penginderaan. Contohnya, permainan warna yang dapat membantu anak yang berkelainan mata, seperti anak yang memiliki daltonik dapat melatih dalam mengenali warna yang sulit dibedakan melalui permainan kotak warna. Lalu yang kelima, ada play terapi sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian. Nah, kepribadian yang kurang matang dapat menyebabkan anak berperilaku arogan, impulsif, atau lainnya. Nah, dengan adanya terapi bermain, perilaku tersebut mungkin bisa diubah menjadi perilaku yang lebih baik dan sehat. Nah, play terapi juga dapat membantu pemulihan psikologis. Play terapi dikatakan dapat merangsang perkembangan motorik anak, karena dalam bermain, anak diajak melakukan berbagai gerakan motorik halus maupun kasar seperti mengangkat, memindahkan, menyusun mainan. Kegiatan ini dapat menstimulasi perkembangan otot dan koordinasi mata serta tangan. Terutama bagi anak yang mengalami gangguan perkembangan motorik, play terapi dapat membantu latihan dan stimulasi motorik melalui bermain. Selain itu, play terapi juga dapat merangsang perkembangan berpikir anak. Karena dalam bermain seringkali melibatkan pemecahan masalah, seperti memahami aturan permainan. Hal ini dapat menantang anak untuk berpikir kreatif dan imajinatif dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Daya ingat dan penalaran anak pun akan terlatih. Lalu, play terapi juga dapat melatih kemandirian anak dalam melakukan sesuatu secara mandiri, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Karena dalam bermain secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa akan membiasakan anak untuk belajar mengatasi kesulitan seorang diri. Dalam hal ini, anak didorong untuk lebih percaya diri dan merasa aman tanpa ketergantungan berlebih. Hal ini penting untuk perkembangan kemandirian anak. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.